Pernahkah kalian melihat kincir angin? Ya, kincir angin itu berputar karena adanya angin, sehingga kecepatannya ini dipengaruhi oleh kecepatan angin. Jadi ketika dia berputar dengan arah tertentu, misalkan berlawanan dengan arah jarum jam, dia mempunyai kecepatan sudut tertentu. Nah, mungkin kalian pernah memikirkan berapa sih kecepatan sesaat ketika dia dalam posisi vertikal tertentu. Nah, sebenarnya konsep seperti ini dipelajari dalam turunan. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Buat kalian nih yang penasaran, simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ym.edu. Jadi channel ini merupakan channel pembelajaran. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang matematika peminatan kelas 12 semester ganjil dengan materi turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ini sebenarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang fisika. Nah, konsep turunan trigonometri ini banyak diaplikasikan dalam gerak melingkar. Misalnya, untuk menghitung kecepatan sudut sesaat pada baling-baling, pada roda, kemudian pada kipas, dan sebagainya. Atau dia juga bisa untuk menghitung tingkat kecemerlangan suatu bintang. Turunan fungsi trigonometri ini akan Ibu bagi menjadi 2 video ya. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah video part 1 ya. Jadi kita akan membahas 4 bahasan. Yang pertama, bagaimana kita memahami konsep turunan. Yang kedua, bagaimana turunan fungsi sinus dan kosinus. Yang ketiga, kita akan memahami bagaimana turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, dan yang bahasan terakhir adalah aturan rantai dalam fungsi trigonometri. Nah, kita langsung aja ke pokok bahasan pertama, yaitu memahami konsep turunan. Nah, coba kalian perhatikan kayak jarum jam, dinding, kemudian jari-jari roda, dan penumpang komedi putar itu adalah mereka berputar pada sumbunya. Demikian juga dengan pergerakan baling-baling, kincir angin, kipas angin, dan sejenisnya. Nah, dari perputarannya itu kita bisa mengetahui fungsi panjang lintasannya. Nah, dari fungsi panjang lintasannya kita akan dapat menemukan bagaimana kecepatannya. Nah, kecepatannya ini adalah turunan dari fungsi panjang lintasan. Nah, jadi kalau kita punya turunan fungsi f terhadap lintasan x dan dinyatakan turunan itu f aksen x adalah, berarti f aksen x adalah limit ketika h menuju 0 dari f x tambah h dikurangi fx dibagi h jika limit itu ada. Nah, jadi itulah konsep utama dari turunan itu. Jadi suatu benda yang bergerak melingkar dengan fungsi lintasannya ada, kita bisa cari kecepatannya dengan konsep turunan. Nah, jadi itu tadi ya kalau Ibu definisikan. Jadi turunan fungsi f terhadap x adalah f aksen x, yaitu nilainya limit h menuju 0 dari f x tambah h dikurangi fx dibagi h. Nah, ini kita langsung ke contoh aja ya. Carilah turunan fungsi fx dari 2x kuadrat tambah 3x kurangi 1 terhadap x. Nah, jadi penyelesaiannya berarti f aksen x itu sama dengan lim h menuju 0
dari, nah fx-nya kan ini, berarti fx tambah h adalah 2x tambah h kuadrat ditambah 3x tambah h kurangi 1. Ini adalah fungsi dari x tambah h dikurangi ini 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 dibagi h. Nah, ini kita selesaikan dulu, berarti ini lim h menuju 0 dari 2, ini kita operasikan dulu, x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah ini berarti 3x tambah 3h kurangi 1, ini dikurangi 2x kuadrat kurangi 3x ditambah 1. Ini habis ya, berarti dibagi h, ini berarti 2x kuadrat tambah 2 kali 2 ini 4xh tambah 2h kuadrat ditambah 3x tambah 3h dikurang 2x kuadrat dikurang 3x, ini dibagi h. Kita lihat mana yang bisa dicoret. Nih, kita bisa coret. Kemudian 3x ini juga bisa kita coret. Berarti tinggal 4xh tambah 2h kuadrat ditambah 3h dibagi h. Berarti h-nya habis ya, ini akan menjadi ini coret, ini sisa 1. Berarti ini menjadi 4x tambah 2h tambah 3. Nah, limit h menuju 0. Berarti ini sama limit h menuju 0. Berarti ini limit h menuju 0. Nah, berarti ini kita udah dapat segini. Kita langsung masukkan. Berarti 4x ditambah 2, h-nya itu 0 ditambah 3. Berarti sama dengan 4x ditambah 3. Nah, jadi turunan dari fungsi 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 1 adalah 4x tambah 3. Nah, kita lanjutkan. Jadi karena turunan itu merupakan fungsi kecepatan dari suatu panjang lintasan, maka bisa juga turunan ini ditafsirkan sebagai kemiringan garis singgung. Nah, contohnya ini ibu mempunyai suatu fungsi, ini y sama dengan fx. Nah, ketika ada di titik P ini, kemudian yang koordinatnya itu a, fa, nah maka ini kita tahu di x-nya di sini, ini kita dapatkan kemiringan garis atau gradien. Nah, sehingga garis singgung YX di titik AFA ini adalah garis yang melalui A fungsi FA. Yang gradien atau kemiringannya adalah F aksen A atau turunan di titik A. Nah, sehingga persamaan garis singgung Y sama dengan Fx di titik AFA ini dirumuskan sebagai Y dikurangi FA, ini fungsi Fx-nya sama dengan F aksen A dikali X dikurangi A. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lanjutkan dengan contoh ya. Kita lanjutkan ya ke contohnya. Jadi contoh, tentukan persamaan garis singgung kurva Y atau sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kurangi 1 di titik 0, -1.
Berarti di sini fx-nya ini x pangkat 3 tambah 2x kurangi 1, kemudian a-nya itu 0, kemudian fa-nya adalah negatif 1. Nah, kita lihat sekarang sebelum kita cari persamaannya, kita udah tahu fx-nya segini, berarti f aksen x adalah, kita turunkan. Nah, cara menurunkannya, jadi gini, 3x, berarti 3-nya turun, 3x. Nah, 3 turun, yang ini pangkat ini kurangi 1, berarti 3 kurangi 1, ini 2. Kemudian ini kan 1, x pangkat 1, 1 turun, 2. X-nya ini menjadi hilang, karena x pangkat 1, satunya kurangi 1, 0. Sesuatu pangkat 0 adalah 1. Kemudian ini konstanta, kalau diturunkan itu menjadi 0 atau hilang. Jadi f aksen x atau turunan dari fungsi x adalah 3x kuadrat tambah 2. Nah, kita lihat f aksen pada saat di A, pada saat 0. Kita tak langsung aja masukin 3 dikali 0 kuadrat ditambah 2. 3 kali 0, 0 tambah 2, ini sama dengan 2. Nah, kita udah tahu garis singgung di kurvanya di 0, negatif 1, ini sama dengan 2. Kemudian kita cari persamaan garis singgungnya dengan rumus yang tadi tentunya ya. Jadi Y dikurangi FA, Y, FA, FA-nya ini negatif 1. Negatif 1 dikurangi negatif 1, ini nanti menjadi positif. Kemudian F aksen A, ini adalah 2, kemudian x tetap, a-nya 0, kurangi 0, berarti ini sama dengan 2 kali x, 2x dikurangi 0, berarti y sama dengan 2x. Nah, dari sini ini tambah, pindah ke sini, pindah ruas, jadi tandanya menjadi berubah. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X kurangi 1. Nah, kita lanjutkan ke konsep yang kedua. Jadi turunan itu ditafsirkan sebagai laju perubahan. Nah, misalkan contohnya ini, ada satu partikel ya yang bergerak seperti ini dari P ke Q. Nah, laju perubahan pada Y di sini atau delta Y adalah sama dengan fx2, ini fungsi x2 di sini dikurangi fungsi f1. Nah, kalau kita bagi hasil selisih baginya, hasil bagi selisihnya, nah delta y kita bagikan dengan delta x. Berarti yang di sini juga sama. Nah, delta x ini artinya perubahan dari x, berarti x2 dikurangi x1 sini ya. Nah, kemudian laju perubahan dalam waktu sesaat. Nah, ini diartikan sebagai limit. Jadi limit delta x menuju 0, yaitu delta x dibagi delta y dibagi delta x adalah limit x2 menuju x1 dari fungsi fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Nah, nilai limit ini merupakan fungsi turunan f di titik x1, yaitu f aksen x1. Nah, jadi konsep turunan juga diartikan sebagai laju perubahan gerak sebuah partikel. Sekarang Ibu langsung aja ke contohnya ya. Jadi posisi partikel yang sedang bergerak dengan persamaan S merupakan fungsi dari T atau waktu sama dengan 1/2T, di mana T ini dalam detik, kemudian S ini dalam meter. Nah, hitung kecepatan dan laju partikel tersebut setelah 4 detik. Nah, jadi penyelesaiannya kalian gunakan turunan, yaitu sebagai fungsi dari limit. Jadi f aksen x sama dengan limit x menuju 0 dari fx tambah h dikurangi fx dibagi h. Nah, kenapa diselesaikan secara turunan atau limit? Karena turunan merupakan laju perubahan. Ini juga sama kan, kecepatan, laju perubahan dari pergerakan dibagi waktu. Nah,
Nah, Ibu di sini tidak meng-guide kalian dalam contohnya step by stepnya gimana. Cuma caranya sama aja ya seperti ini. Cuma kalian cek aja nanti akan kecepatannya itu jika dikerjakan seperti ini akan didapat negatif 1/32 meter per second. Kemudian laju partikel, karena laju partikel ini adalah nilai absolut. Jadi kalau di kecepatan kita dapat negatif, ini tetap kita absolutkan. Jadi absolut dari negatif 1/32 sama dengan 1/32 meter per second. Nah ini tanda negatif artinya kecepatannya itu melambat. Kalau positif artinya kecepatannya itu naik. Kalau ini kebalikannya. Ibu lanjutkan ke materi kedua yaitu turunan fungsi sinus dan kosinus. Nah pertama kita bahas dulu turunan fungsi sinus. Jadi kalau fx sama dengan sinus x. Nah itu dengan cara yang sama untuk turunannya atau f aksen x itu akan didapat dari limit x menuju 0 dari fx tambah h dikurangi fx dibagi h. Nah ini coba aja kalian coba di rumah ya. Nah, maka hasilnya itu akan didapat bahwa f aksen x itu adalah kosinus. Nah, dengan cara yang sama untuk turunan fungsi kosinus juga sama. Jika fx-nya kosinus, maka f aksen atau turunannya adalah negatif sin x. Nah, itu juga sama ya. Kalian coba dengan fungsi limit yang rumus awal yang tadi. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Jadi, tentukan turunan dari yang A itu 3 cos X. Nah, ini kita langsung kerjakan aja ya. Jadi, 3 cos X. Ini fx-nya. F aksennya berarti ini. Cos X ini turunannya adalah negatif sin X. Berarti ini menjadi negatif 3 sin X. Nah, sekarang yang kedua. 5 sin X. Nah 5 ini kan karena konstanta, tetap aja sin X itu turunannya adalah cos X. Berarti menjadi 5 cos X. Kemudian yang ini 2. Ini cos X, ini turunannya itu negatif sin. Berarti negatif sin X. Nah ini sehingga kalau kita sederhanakan ini menjadi, ini minnya pindah aja ke sini, jadi menjadi 5 cos X dikurangi 2 sin X. Nah kemudian yang ketiga yang C, X kuadrat cos X. Nah di sini ada 2, yang ini adalah yang ini trigonometri, yang ini fungsi aljabar biasa. Nah, jadi kalau menemukan seperti ini ada 2 fungsi, yaitu fungsi, berarti di sini ada fungsi U dikali P. Nah, gunakan rumus seperti ini. Jadi P aksen X-nya berarti sama dengan U aksen V ditambah P aksen U. Nah, kita cari dulu U X kuadrat dikuadratkan. Maaf, Ibu salah. Diturunkan, berarti ini X kuadrat 2 turun ke sini. Ini 2 kurangi 1 berarti X pangkat 1 jadi 2X. Sekarang yang V-nya itu cos X, V aksennya sin X. Berarti di sini U aksen 2X sin 2X, V-nya ini cos kan. 2X cos X ditambah V aksennya itu sin X kali U-nya itu X kuadrat. Berarti sama dengan 2X cos X ditambah X kuadrat sin X. Nah sekarang yang D. Yang D ini juga sama ya. Fx sama dengan sin X sin X tambah cos X. Nah di sini ada 2 fungsi. Kalau kita misalkan sin X-nya itu U, kemudian ininya V,
maka U aksen akan menjadi sin, turunannya itu cos. Kemudian yang V aksen, sin turunannya cos X. Kemudian yang cos turunnya min sin. Nah, kalau kalian temukan soal seperti ini, berarti fungsinya tuh U dibagi P, maka penyelesaian turunannya adalah U aksen P dikurangi UP aksen dibagi P kuadrat. Berarti ini U aksen. U aksen ini cos X dikali P sin X cos X dikurangi U, U-nya itu sin X, kemudian P aksen ini cos X min sin X dibagi P kuadrat sin X tambah cos X dikuadratkan. Nah, ini berarti cos X sin X ditambah cos kuadrat X dikurangi ini sin X cos X, ini min kali min, ini plus sin kuadrat X dibagi ini sin kuadrat kan, sin kuadrat ditambah 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X. Nah, kalian perhatikan, jadi ini dengan ini bisa dicoret, kemudian sehingga menjadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Nah, ini kalian ingat di pelajaran kelas 11 ya, kalau cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini akan sama dengan 1. Nah, berarti ini 1, kemudian yang 2 sin X cos X itu akan sama dengan sin 2X. Jadi jawabannya adalah 1 dibagi 1 tambah sin 2X. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu turunan fungsi dari tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, tangen. Tangen itu akan sama dengan sin X cos X. Nah, berarti penurunannya ini kan ada, kalau kita misalkan ini U, ini P, berarti U per P. Nah, kalian coba kerjakan saja. Yang pasti nanti hasilnya, Ibu di sini nggak mencontohkan lebih lanjut ya. Hasilnya adalah F aksen sekan kuadrat. Yang ini sama, ini juga karena pembagian berarti U per P, gunakan rumus yang tadi. Ini juga sama 1 per cos X, 1 per secant X, itu gunakan ketika Fx-nya itu sama dengan U per P ya, rumusnya seperti itu. Nah, sehingga langsung saja Ibu lanjutkan ya. Jadi untuk kotangan, nah turunannya adalah negatif kosekan kuadrat X. Untuk sekan, turunannya adalah sekan X tangen X. Dan untuk kosekan, turunannya adalah negatif kosek X dikali kotangen X. Nah, fungsi-fungsi ini dari sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan itu harus kalian hafalkan turunannya apa, karena itu akan menjadi dasar bagaimana kita menghitung atau menyelesaikan persoalan lebih lanjut. Nah, maksud Ibu biar lebih jelas, kita langsung saja ke contohnya ya. Lanjut aja ke contohnya. Ini Fx sama dengan tangen X ditambah 4 kotangen X. Berarti ini kita langsung saja, berarti F aksen X. Nah, kalian tahu tangen X itu sama dengan sekan kuadrat X turunannya. Kemudian yang ini kotangen X itu sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Kosek kuadrat X. Nah, ini negatifnya pindah, jadi ini menjadi negatif
4 cosec X kuadrat. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Jadi fx sama dengan 2x dibagi 1 per cosec x. Nah, kalau kita lihat ini fungsinya dari u per pi. Berarti penyelesaiannya adalah fx aksen adalah u aksen pi dikurangi pi aksen u dibagi pi per 2. Nah, kita uraikan dulu ya. U-nya 2x berarti u aksen adalah 2. Kemudian ini 1 tambah cosec x. Berarti 1 diturunkan itu 0, cosec x ini negatif cosec x kali kotan x. Nah, berarti kita masuk ke sini. F aksen sama dengan U aksen 2 dikali ini P aksen 1 tambah cosec x. Kemudian P aksen sama dengan kurangi negatif cosec x dikali kotangan x dikali u nya 2x dibagi ini 1 tambah cosec x dikuadratkan. Nah, jadi ini kita sebenarnya bisa memisahkannya. Jadi ini 2 kali 1 cosec x dibagi 1 tambah cosec x dikuadratkan dikurangi yang ini kan. Yang ini dikurangi 2x, yang 2x nya dari sini pindah ke sini dikali negatif cosec x dikali kotangan x. Ini pembagiannya itu 1 tambah cosec x dikuadratkan. Jadi ini penyelesaiannya ya. Nah, kita tiba di pembahasan akhir untuk turunan fungsi trigonometri bagian 1, yaitu aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri. Nah, misalkan kita punya fungsi f dan g adalah sebuah fungsi. Misalkan fungsi f besar ini adalah komposisi fungsi f terhadap g. Nah, maka di sini f aksen x-nya sama dengan f aksen terhadap gx dikali g aksen x. Nah, biar memudahkan, kita misalkan y ini sama dengan fungsi f terhadap u, ya, dimana u-nya ini gx, sehingga maka turunan atau diferensialnya bisa didapat dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini untuk memudahkannya. Nah, biar agak jelas, kita lihat aja ke contohnya. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Sekarang tentukan turunan fungsi berikut a, y, sin 4x. Nah, kita coba ya. Jadi di sini y sama dengan sin 4x. Nah, di sini kita contohkan 4x-nya itu sebagai u. Berarti du per dx ini 4, kemudian berarti ini sin u ya. Y sama dengan sin u. Berarti dy per du adalah ini turunannya adalah cos u. Nah, kita langsung aja masukkan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Berarti ini dy per du ini cos u, kemudian du per dx ini 4. Cos u kali 4. 4-nya pindah ke depannya karena konstan, berarti 4 cos u. Nah, u-nya di sini tadi 4x. Berarti ini penyelesaiannya 4 cos 4x. Nah, kita lihat yang kedua. Ini u-nya sama dengan 2x tambah x pangkat 3. Berarti di sini du per dx sama dengan 2x di turunannya itu 2. X pangkat 3 itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, kemudian y sama dengan cos u. Berarti dy per du sama dengan cos itu ininya min sin u atau sama dengan min sin 2 x tambah x pangkat 3. Nah, sehingga dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Berarti sama dengan dy per du itu 2 tambah 3x
X pangkat 2, kemudian dikali DU ini min sin 2X tambah X pangkat 3. Nah, kita sederhanakan berarti menjadi negatif 2 tambah 3X kuadrat dikali sin 2X tambah X pangkat 3. Ya, jadi ini jawabannya. Nah, itu tadi contoh dari suatu fungsi yang mengandung komposisi dua fungsi. Nah, gimana kalau misalkan kita dalam fungsinya itu berantainya itu ada 3 fungsi, misalkan ada f, g, x misalkan. Nah, kalau untuk 3 fungsi ini sama aja sebenarnya ya untuk mencari turunannya. Jadi dy per dx, misalkan ini kita punya 3 komponen u, v, x ya. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dp, dp dibagi dx. Nah, ini contohnya cari turunan fungsi dari y sama dengan sin kuadrat dikali x kuadrat tambah 2x, sama y sama dengan akar dari secant x kuadrat. Nah, Ibu di sini nggak akan contohkan step by stepnya. Coba kalian coba di rumah. Nah, nanti hasilnya akan ketemu bahwa y aksen ini sama dengan 2 dikali x tambah 1 dikali sin 2 dikali x kuadrat tambah 2x. Dan yang satunya lagi y aksennya sama dengan x akar secant x kuadrat dikali tangen x. Ya, silahkan kalian coba latihan di rumah ya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi ini merupakan bagian satunya. Nah, jangan lupa ya, nanti bagian terakhirnya, bagian 2, Ibu akan membahas secara khusus bagaimana aplikasi turunan fungsi trigonometri. Jadi jangan lewatkan untuk materi selanjutnya. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.